ketemu lagi dengan channel Ika Rahmati 13. Pasti bisa. Kegiatan masa tua kali ini aku lagi di Taman Makam Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini Joyo Diningrat. Nih, sudah di depannya. Kita di depan pintu masuknya. Masya Allah, aku baru kali ini ke tempat Ibu Kartini. Kita nanti masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam. Bagaimana suasana di dalam. Oke, jangan lupa subscribe Ika Rahmati 13. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, saya sudah dengan Pak Wartono. Kita pengen tanya-tanya dengan Bapak bagaimana silsilah dari Ibu Raden Ajeng Kartini. Masya Allah, dengan ini adalah wanita yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ya. Ada patah-patah yang disebutkan ada terbitlah habis gelap terbitlah terang. Oke, bagaimana Pak? Ini mungkin sambil ada kita langsung fokus ke makam yang bersangkutan aja. Iya. Ini adalah makam Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini beliau lahir dari Jepara tanggal 21 April tahun 1879 dari pasangan Bupati Jepara namanya Aryo Sosoroningrat dengan Ibu Ngasirah. Nah, Ibu Ngasirah ini atau ibunya Bu Kartini, beliau adalah putra dari Kiai Haji Madilono dan juga Ibu Hajah Siti Aminah. Jadi Bu Kartini sendiri selain putra dari seorang bupati, beliau juga merupakan cucu dari seorang kiai. Bu Kartini beliau bisa dimakamkan di sini di Rembang, ini di kota Rembang, dikarenakan beliau dinikahi oleh Bupati Rembang, yang mana makaman suaminya ada di depan sana ya. Oke, di sebelah sana ya, yang seberang sana ya, itu namanya Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Hadiningrat. Dan beliau menikah dengan Bupati Rembang hanya 10 bulan saja. Karena 10 bulan setelah menikah, Bu Kartini ini melahirkan, terus 4 hari kemudian Bu Kartini wafat. Tapi alhamdulillah putranya hidup. Jadi yang wafat hanya Bu Kartini saja. Putranya Bu Kartini diberi nama Raden Mas Susalid. Laki-laki satu ya, betul, namanya Susalid. Jadi pas lahiran anak pertama itu yang satunya itu, Bu Kartini dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Nama Susalit sendiri kalau dimaknakan dalam bahasa Jawa artinya susah wiwit alit, jadi Susalit. Nah, Pak Susalit dulu itu hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Jabatan terakhir Panglima Divisi 3 Diponegoro, Yogyakarta Magelang tahun 46 sampai 48. Pak Susalit Bapak tahun 62, beliau juga dimakamkan mungkin maaf Pak. Oh ya, di sebelah sana ya. Oke. Pas itu yang ini Panglima Divisi 3 Yogyakarta Magelang Bapak Susalit ini ya, putra dari Raden Ajeng Kartini. Satu-satunya. Masya Allah, iya, satu-satunya ya, Masya Allah. Ya. Lalu yang dimakam di dalam ruangan di sini ada 3. Ya, nah ini Pak Raden Ajeng Sukarmilah ini. Dia adalah permaisuri yang pertama dari Pak Bupati Rembang. Oke. Jadi sebelum menikah dengan Bu Kartini, Pak Bupati menikah dengan Raden Ajeng Sukarmilah ini. Dan Bu Sukarmilah ini dinikahi Pak Bupati Rembang tidak punya keturunan, bahkan pada usia 40 tahun beliau sakit hingga akhirnya meninggal. Dikarenakan permaisurinya meninggal ini, baru Pak Bupati menikah dengan Bu Kartini. Dan setelah Bu Kartini meninggal, Pak Bupati juga menikah lagi dengan anaknya Pak Pubono ke-9 Solo sebagai permaisuri yang ketiga. Namanya Gusti Bendoro Muryati. Di sini permaisuri yang ketiga ini waktu melahirkan yang kecil ini, beliau wafat bersama dengan anaknya. Masya Allah. Nah, ini anaknya. Ini anak yang dari istri ketiga. Iya, Raden Ajeng Sedorep. Ini ya. Beliau dimakamkan di sini untuk menggantikan posisi ibunya, karena jenazah ibunya diminta kembali lagi ke Keraton Solo. Masya Allah. Jadi istri ketiga tidak dikumpulkan sini, Ya, hanya putranya. Laki-laki. Putri ya perempuan yang dari istri ketiga. Dan istrinya dimakamkan di keluarga besar. Karena sudah menjadi bagian aturan dari keraton kan, kalau kerajaan di wafat sana ya. berarti akan dikembali lagi. Baik. Ya. Sedangkan untuk makam yang banyak ini semua juga sama. Mereka adalah anak cucu Pak Bupati Rembang tapi dari istri selir-selirnya. Karena selain permaisuri 3 ini, yang ini makam-makam semua di sini ya. Pak Bupati Rembang juga masih punya selir 4. Begitu. Iya. Nah, Bu Kartini sendiri selama mudanya sampai dia menikah dengan Pangeran Adil Singgih. Ya. Nah itu perjuangan dari wanita sebagai wanita Indonesia itu bagaimana ya? Mungkin Bapak tahu. Kalau Kartini sendiri itu kan dari kecil sudah menunjukkan tanda-tanda akan menjadi sangat luar biasa, karena notabene waktu itu yang namanya perempuan itu tidak ada yang beranilah mengatakan atau membantah perintah-perintah dari orang tua atau apa. Tapi waktu Kartini kecil sudah berani menunjukkan kalau ada hal yang memang beliau tidak salah, beliau berani protes. Berani protes, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang semestinya tidak beliau perbuat, beliau berani mengatakan itu ya tidak salah kan itu. Nah, ditambah lagi didorong keinginan yang kuat dari kakaknya yang namanya Sosro Kartono. Jadi Kartini ini beliau adalah anak nomor 5. Baik. Dan dari keluarga dari ya? Kan putranya banyak, tapi Kartini ini nomor 5 dan perempuan yang pertama. Dari keempat kakaknya ini semua laki-laki. Nah, dari keempat kakaknya laki-laki ini yang nomor 4 namanya Sosro Kartono. Inilah yang mendorong Kartini bisa seperti itu. Karena apa? Sosro Kartono ini iri dengan kakak-kakaknya yang lain. Kakaknya itu semua adiknya laki-laki, kok adik saya perempuan. Maka oleh Sosro Kartono dia menyuruh Kartini, walaupun kamu perempuan kamu harus bisa seperti laki-laki. Artinya ya itulah Kartini tumbuh sampai remaja. Ya itu ya. Dari pondasi kecil. Betul. Dari pondasi kecil di situ beliau juga didukung oleh romonya. Walaupun romonya waktu itu kan Bupati Jepara. Nah, romonya ini juga setengah hati. Dia juga ingin memperlakukan putrinya ini seperti putri-putri lainnya. Tapi beliau sendiri juga setengah hati untuk mengekang putrinya, masih memberikan keleluasaan untuk belajar. Seperti contoh ini, pada masa-masa pingit, masa-masa tahun usia 10 sampai 12 tahun, beliau mengalami masa pingit, tidak boleh keluar kan. Tapi oleh romonya, beliau dipingit tapi difasilitasi buku-buku. Nah, akhirnya dari itu dia belajar banyak teman. Karena yang namanya bupati dulu pasti dekat lah dengan teman-temannya Belanda itu kan otomatis. Akhirnya banyak teman-temannya inilah yang memberikan motivasi, sama-sama memberikan motivasi. Karena apa?
di Belanda sendiri atau mungkin di belahan dunia semua itu sama, yang namanya wanita waktu itu tetap sama lah, tidak begitu dianggap lah kan seperti itu. Nah, jadi dengan tekad yang kuat Kartini ini memberikan motivasi kepada para wanita-wanita hampir di dunia ini yang banyak sekali kalimat-kalimat yang beliau tulis, itulah seperti kalimat-kalimat motivator seperti itu. Terbitlah habis gelap, ada juga kalimat yang mengatakan, ada yang mengatakan lagi seindah-indahnya sangkar itu kan tetap yang namanya burung tidak akan kerasan di dalam sangkar, walaupun sangkarnya sangkar emas ibaratkan. Jadi dalam kata lain berarti tidak ada kebebasan kan itu. Betul. Berarti usia Bu Raden Ajeng Kartini itu wafat di usia berapa ya? Bu Kartini wafat di usia 25 tahun. Masya Allah, muda sekali ya. Tapi itu meninggalkan ilmu untuk kaum wanita bangsa Indonesia yang sangat luar biasa ya. Semoga yang bermanfaat. Ya, betul. Itu yang membuat kita menjadi wanita Indonesia yang kuat, yang berjuang untuk kemerdekaan sebagai wanita gitu ya. Ya itu Pak Wartono, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi yang lain untuk intinya kami di sini sangat berterima kasih. Mungkin Ibu masih mau meluangkan waktunya untuk bisa datang ke sini berdoa bersama-sama di sini. Kami hanya bisa mendoakan semoga nanti Ibu setelah dari sini sampai melanjutkan ke perjalanan yang lain atau nanti sampai di rumah bisa selalu diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin. Terima kasih Pak Wartono. Terima kasih atas waktunya. Amin. Di situasi seperti ini panjenengan masih mau meluangkan waktunya untuk kesini. Terima kasih Pak Wartono sebelumnya. Sudah lama Pak Wartono di sini? Sudah lama. Yang mengurus di sini ya? Kita akan berganti dari generasi kedua. Betul. Terima kasih Pak Wartono atas ilmu dan pengalaman dari Raden Ajeng Kartini yang sudah di-share dari Bapak Wartono ini. Semoga berkah ya. Amin. Assalamualaikum. Kita boleh lihat ke makamnya suaminya. Monggo. Jadi status makam ini sendiri sampai sekarang kan milik keluarga. Dengan lahan seluas kurang lebih ada 6 hektar. Ini? Iya. Termasuk ke sana ya? Iya, semuanya ini 6 hektar ya. Makamnya hanya berapa nih kayaknya luasnya? Hanya segini aja ya, tapi tanahnya dipakai untuk apa aja nih? Sementara kan untuk di. Nah, ini makam dari Pak Bupati Rembang. Bupati Rembang. Namanya Bapak KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. KRM itu Kanjeng Raden Mas. Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Beliau aslinya dari Blitar, Ibu. Putranya Patih Blitar Bawadiman Joyotikdo. Kalau di Blitar rame dibicarakan masalah makam gantung. Makam gantung itu di dekat Samsat Blitar. Itu makamnya Patih Blitar Bawadiman Joyotikdo. Itu adalah orang tua dari Pak Bupati Rembang. Dibuat gantung karena beliau kan punya ajian Pancasona atau rawa rontet, di mana ajian tersebut jika orang mempunyai itu, jika mati kena tanah akan hidup lagi. Maka makamnya tidak dikenakan tanah. Begitu. Iya. Ini orang tua beliau. Ini ya. Dan orang tuanya ini namanya Patih Blitar yang makam gantung itu adalah teman dekat dari Pangeran Diponegoro. Yang sakti, yang mandraguna yang saya ceritakan tadi orang tuanya. Ini kan orang tuanya sakti, betul. Orang tua dari beliau. Beliau sendiri juga mungkin tetap mewarisi lah kesaktian dari orang tuanya. Masya Allah. Ini dipakai apa aja Pak? 6 hektar ini. Ini pertanian, Bu. Pertanian ya. Ini Joyo Adiningrat semua keluarga besar. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Ini Masya Allah, Ibu Kartini. Ini salah satu dari kata-kata mutiara dari beliau, Ibu Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri. Kartini, Masya Allah. Inilah pejuang wanita. Kita bisa seperti beliau melanjutkan perjuangan wanita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Alhamdulillah tadi sudah ngobrol dengan Pak Wartono. Silsilah bagaimana
Ibu Raden Ajeng Kartini menjadi wanita pejuang bangsa Indonesia. Insya Allah kita wanita Indonesia bisa mengikuti terus perjuangannya. Sampai ketemu di konten yang lain. Jangan lupa subscribe Ika Rahmawati 13. Assalamualaikum.